Assalamualaikum, hai semua. Kami dari kelompok 4, materi tentang permintaan konsumen dan perilaku pembeli. Permintaan konsumen. Apa itu permintaan? Permintaan itu jumlah kesatuan barang yang oleh pembeli yang akan dibeli dengan bermacam-macam harga selama jangka waktu tertentu. Namun, dilihat dari segi daya beli konsumen, maka permintaan dibagi atas 1. Permintaan potensial, 2. Permintaan efektif. Permintaan potensial menunjukkan hanya intensitas kebutuhan seseorang akan guna sesuatu barang tanpa disertai dengan daya beli. Permintaan efektif, selain itu di sini juga disertai dengan adanya intensitas kebutuhan juga disertai dengan adanya daya beli. Banyak dan sedikitnya jumlah barang yang diminta tergantung oleh faktor-faktor. Faktor apa saja ya? 1. Harga barang yang diminta. 2. Harga barang substitusi dan barang komplementernya. 3. Pendapatan konsumen. Yang keempat adalah selera konsumen. Di sini kita dapat lihat tabel harga dan jumlah barang yang diminta, yang berkesimpulan makin rendah harga makin banyak yang diminta, sehingga pada harga yang rendah yaitu 100.000, maka jumlah barang yang diminta adalah sebanyak 20 unit. Permintaan individual dan permintaan kolektif. Permintaan individual yaitu permintaan yang datang dari seseorang individu, sedangkan permintaan kolektif atau permintaan pasar adalah kumpulan dari permintaan-permintaan individu. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ialah perbandingan antara perubahan relatif dari jumlah barang yang diminta dengan perubahan relatif dari harganya. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara perubahan relatif dari jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan relatif dari harganya. Surplus konsumen ialah kelebihan kesediaan konsumen-konsumen untuk membayar harga barang yang ada di pasar. Sedangkan surplus produsen ialah kelebihan kesanggupan untuk menjual barang dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar. Perilaku pembeli. Dorongan untuk membeli datang dari informasi mengenai produk, harga, lokasi, dan promosi. Motif-motif pembelian atau buying motif. 1. Primary buying motif, yaitu motif yang membeli yang sebenarnya. Misalnya, kalau orang mau makan, ia akan mencari nasi. 2. Selective buying motif, yaitu pemilihan terhadap barang. Ini berdasarkan rasio, misalnya, apakah ada keuntungan bila membeli karcis, seperti seseorang yang pergi ke Jakarta cukup dengan membeli karcis kereta api kelas ekonomi, tidak perlu kelas eksekutif. 3. Patronage buying motif. Ini adalah selective buying motif yang ditujukan kepada tempat atau toko tertentu. Pemilihan ini bisa timbul karena layanan memuaskan, tempatnya dekat, cukup persediaan barang, ada halaman parkir, dan sebagainya. Buying habits atau kebiasaan membeli. Maksudnya, waktu kapan seseorang suka membelanjakan uangnya. Jadi orang Indonesia biasa banyak berbelanja pada awal bulan karena selesai gajian, juga pada akhir minggu bagi buruh mingguan, dan pada saat-saat menghadapi lebaran, konsumen dan keputusan pembeli. Di sini ada dipengaruhi oleh banyak hal, terbentuk karena pengaruh lingkungan seperti kebudayaan kultur, kelas sosial, keluarga, klub-klub atau referensi grup. Faktor yang mempengaruhi pola konsumsi: 1. Umur, 2. Seks jenis kelamin, 3. Oxopus jabatan pekerjaan, 4. Suku dan kebangsaan, 5. Agama, 6. Jumlah pendapat, 7. Pendidikan. Sistem keputusan membeli. 1. Adanya uang tunai atau kemampuan membayar bila akan membeli secara kredit. 2. Adanya pengaruh dari teman sejawat atau keinginan dari dalam diri sendiri. 3. Adanya pengaruh dari reklame atau alat promosi lainnya. 4. Dan pengaruh dari tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan membeli.
1. Need recognition. 2. Information shares. 3. Evaluation of alternative. 4. Purchase decision. 5. Post-purchase behavior atau Kotler and konsumerisme. Tindakan dari individu atau organisasi, misalnya konsumen, lembaga pemerintah, dan usaha barang sebagai jawaban ketidakpuasan yang diterima dalam hubungan jual beli yang menyangkut dua hal. 1. Proses terhadap ketidakpuasan. 2. Mengusahakan untuk memperbaikan keadaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.